Pak? Saya menjawab pertanyaan Gabriel. Bang Dian, apakah ada kami kewajiban Muslim menaati Isa alaihissalam? Saya jawab dengan dalil. Yang wajib mentaati Isa alaihissalam itu adalah bangsa Israel pada waktunya. Paham sekarang? Iya. Ajari dulu yang di bawah itu Islam botol itu, ajari dulu. Terangkan dulu sama orang itu. Bukan saya paling nggak suka. Kau tuh sudah kuajari baik-baik kemarin. Kau kuajari cara diskusi yang baik, dihargai dengan baik. Ya. Saya menerangkan panjang lebar dengan dalil. Oke Diana, yang lain tunggu dulu, udah selesai itu. Kita maju lagi apanya diskusinya. Nah, bila sampai kalian tap-tap layar ya. Berarti dengan taat kepada Muhammad maka taat kepada Allah. Maka apakah dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa Muhammad setara dengan Allah? Tidak. Apakah ada yang layak kita taati selain Tuhan? Begini, dengarkan aku baik-baik. Di dalam perintah untuk menaati itu banyak yang harus ditaati. Atiullah wa rasul wa uli al-amri minkum. Maka dalam Islam ada kaidahnya harus mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati pemimpin. Dalam bab yang lain dikatakan harus juga kita mentaati orang tua kita. Nah, tetapi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi, bukan kayak gitu diskusi. Kalau aku blokir, jangan salahkan aku. Ngomong di sini, nggak boleh kawanmu ngomong. Ya gantian lah, bro. Diblokir kan? Kok aku blokir kau? Turun. Saya sedang menjawab pertanyaan Gabriel. Kenapa sih Kristen kok bego-bego aman? Naik Bang Ruhul Kudus. Makanya jangan panjang-panjang gitu loh Dian. Gimana sih kamu? Loh, saya menjawab dengan dalil, bukan dengan asumsi. Sekarang giliran aku nanya kau Yusana, izin Bang Gabriel. Aku nanya sama kau. Tolong sebutkan di mana dalilnya Yesus mengatakan dia menjadi Tuhan bagi semua manusia. Silahkan. Pakai dalil. Enggak, bukan kau dulu. Aku mau jawab Yosinanya dari kemarin. Iya, kalau kau tidak mau menjawab pertanyaanku dengan dalil, kau blokir. Mau? Silakan. Gampang. Aku nggak nanya kau Gabriel. Aku nanya Yosinanya. Dari kemarin dia ini modalnya cuma congek. Tunjukkan dalilnya kepada saya. Yesus meminta semua manusia menjadikan dia Tuhan. Silakan. Kalau bertanya jangan banyak bicara, diam, dengarkan saja. Ya. Kamu bisa buka banyak ayat yang mengatakan murid yang langsung lihat Tuhan, dia pun tidak menolaknya. Pertanyaanku diulangi. Pertanyaanku diulangi. Ini kebiasaan. Diulangi pertanyaanku. Silakan. Kebiasaan ini. Diulangi pertanyaanku. Biasakan mendengar. Coba saya tanya sama yang Muslim. Coba pertanyaan saya tadi apa, Mami Safa? Izin? Izin? Pertanyaan saya diulangi apa, Dek? Pertanyaan saya tadi diulangi, Conge. Kamu kan menanyakan, tunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Botol. Udah kau tidak layak diskusi kau. Sudahlah botol. Iya. Turun. Saya bertanya, di mana Yesus mengatakan dia meminta kepada semua manusia untuk menjadikan itu Tuhan? Itu pertanyaan saya tadi. Dengar? Sudah 2 kali saya ulangi pertanyaan saya. Iya kan? Dan kau dibisukan dan diblokir kau. Ya.
Iren ini di mana-mana modelnya cuma typing. Ya, Mak. Cari cacing umpan gabus. Bani Taiping khas pengikut Paulus. Oke? Nah, sekarang aku udah jawab pertanyaan kau, sudah aku jawab tadi kan? Betul nggak, Gabriel? Coba kau ulangi Iya. pertanyaan aku masih ingat. Iya, gini aja, kita santai aja. Nanti Enggak, giliran aku aku nggak ditanya. suka, Gabriel. Kau pertanyaan kan kau jawab kan semuanya dengan dalil kan? Betul, Iya, sebentar lagi, 3 pertanyaan Kau lagi. tadi bilang apa 3 tadi? Coba, pertanyaan lagi. pertanyaanmu apa tadi? 3 pertanyaan lagi baru kau yang nanya aku. Dengar dulu. Ulangi pertanyaanmu tadi yang kedua. Hitung aja, Silakan. hitung saja 3 pertanyaan. Baru kau nanya aku 10 pertanyaan. Dengar dulu, supaya orang ini tahu, supaya jangan pekok, bindongo, bincong. Biar jangan Dengerin. gantung pertanyaanku. Dengerin dulu. Pertanyaanku belum. Pertanyaanmu tadi, apakah apabila kamu muslim mentaati Nabi Muhammad, apakah sama dengan berarti Muhammad itu sejajar dengan Allah? Betul kan begitu tadi pertanyaanmu? Betul? Betul. Nah kan saya jawab, kami mentaati Allah, mentaati Rasulullah itu karena perintah Allah. Sekiranya Allah memerintahkan kami untuk tidak mentaati Rasulullah, maka kami tidak taat. Tapi katanya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, taatilah pemimpin di antara kalian. Maka orang Islam itu wajib taat kepada pemimpin. Wabil khusus contoh Oke. sekarang. Sebentar. Sebentar, aku jelaskan dulu. Apakah mentaati Prabowo berarti Prabowo Tuhan? Tidak. Kau taat nggak sama binimu? Enggak. Yakin? Yakin. Kau taat nggak sama bapak ibumu? Sekalipun Gaby sama bininya gimana sih lu bohong Dengerin, lu. dengerin. Aku Kau taat tidak sama bapak ibumu? Aku Kau taat taat tidak sama sama- bapak ibuku. Kau Bukan taat seperti aku taat. Sabar, aku taat sama bapak dan mamaku, tapi tidak seperti aku taat kepada Tuhan. Bukan tidak kusamakan. Bagus. Dengan Kami Muslim tidak kusetarakan dengan taat mentaati, kepada Tuhan. dengar. Kami Muslim mentaati Rasulullah, mentaati Allah, mentaati pemimpin, mentaati ibu bapak kami, tidak sama dengan mentaati kepada Allah. Karena kata Rasulullah, dengar, la ta'ata bi maksiatillah. Tidak boleh mentaati dalam maksiat kepada Allah. Contoh, saya punya bapak ibu, misal, ya kan? Dia memerintahkan saya supaya mencuri. Dia memerintahkan saya supaya membun-bun. Dia memerintahkan saya supaya korupsi. Dia memerintahkan saya supaya menduakan Allah, pergi ke dukun, maka la ta'ata bi maksiatillah. Paham sekarang, Gabriel? Ketaatan Belum, kami aku belum. kepada Allah dengan Rasul berbeda. Kami sholat berniat karena Allah. Kami berdoa kepada Allah, tidak kepada Nabi Muhammad. Kami tidak pernah meniatkan amal kami itu untuk diterima Nabi Muhammad. Kami meniatkan amal kami itu semata-mata karena Allah. Paham itu? Kamu sholat Oke. aja mana? Sebentar, gini maksudku begini. Apakah taat kepada Muhammad setara dengan taat kepada orang tua? Tidak. Mana lebih taat kau, kepada orang tuamu atau kepada Muhammad? Tentu Nabi Muhammad mengajarkan begini. Ya. Beliau mengajarkan kepada kami seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah menetapkan supaya engkau menyembah Dia saja dan supaya engkau tidak menjadikan Tuhan selain Dia. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Kepada kedua ibu bapak. Nah, Allah mensejajarkan ketaatan kepada Allah, ya, sesudah kepada Allah, maka ketaatan yang kedua adalah kepada ibu bapak. Kenapa? Karena Allah tahu ibu bapak itu adalah gerbang pertama orang yang paling berjasa kepada kita semua hadir di dunia ini. Maka di dalam Islam kita tidak boleh durhaka kepada ibu bapak walaupun dia berbeda iman dengan kita.
Tetapi tadi kan aku bacakan sama kau, la ta'ata bi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Kalau orang tua tadi ya menyatakan kepada kita untuk menyekutukan Allah, maka itu tidak ada ketaatan. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ibunya meminta dia supaya dia keluar dari Islam sampai ibunya nggak mau makan. Terakhir ibunya mengancam anaknya itu supaya dia mau mati saja. Tapi apa yang keluar? Ibuku, seandainya engkau punya 70 nyawa, demi Allah aku tidak akan murtad dari agama ini. Biarkan aku melihat engkau merenggang nyawa. Kenapa? Dia tetap berbuat baik kepada ibunya, tapi dia tidak pernah mau menyekutukan Allah. Satu. Dan Nabi Muhammad SAW itu sangat memuliakan orang yang memuliakan ibu bapaknya. Dengan catatan, tidak boleh mendurhakai Allah. La ta'ata bimaksiatillah. Taat kepada pemerintah wajib, pada pemimpin wajib. Tapi kalau dia memerintahkan kami untuk maksiat kepada Allah, tidak boleh. Pernah dalam satu hadis ceritakan begini. Karena ada hadis taat pada pemimpin, suatu waktu ada sahabat, amirnya marah. Karena mereka tahu betul harus taat dengan pemimpin, maka pemimpinnya waktu itu menyuruh dia untuk masuk ke dalam api. Dia nggak mau. Diadukanlah hal demikian kepada Rasulullah. Kalau dia masuk ke dalam api itu, maka dia tidak akan keluar lagi, kata Rasulullah. Jadi, kalau Anda bicara begitu, Bung Kapril, Islam itu agama yang betul-betul memuliakan manusia pada porsi masing-masing. Paham ya? Paham? Jawab semuanya. Silakan. Maksudnya begini, Dian. Di dalam di dunia ini tidak ada yang ditaati dan disembah selain hanya Tuhan. Tetapi kenapa Muhammad meminta umatnya taat kepadanya seperti taat kepada Tuhan? Ada ceritanya orang Nabi Muhammad meminta kami menaati dia, mentaati Rasulullah. Tanyalah dulu kau. Bisakah kau? Apakah kau taat kepada Tuhan lalu implementasinya adalah taat kepada Muhammad? Begini, kami mentaati Rasulullah SAW itu, ya dikatakan lalu perintahnya begini nih. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad itu. Katakan, hai Nabiku, kalau kalian orang Islam mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Maka dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, yang menjanjikan itu bukan Nabi Muhammad. Yang memerintahkan itu siapa? Rasulullah. Allah SWT. Hai Nabiku, katakan kepada orang-orang beriman, kalau kalian mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah Nabiku ini. Maka Allah mencintai kalian. Berarti makin aneh. Apakah kau pengikut Allah atau pengikut Muhammad? Kau ini pengikut Allah atau pengikut Muhammad? Yang makin namanya, anomali. Nah, sekarang yang disebut umat itulah yang disebut pengikut. Kami ini hambanya Allah, bukan pengikutnya. Pengikut siapa? Maka sama Pengikut seperti siapa? kata Yesus. Dengar dulu. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia percaya kepada yang mengutus aku. Itu kata-kata Yesus, Gabriel. Nah, kami dengerin. Standar ketaatan kami itu dihubungkan dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah tidak terlihat. Dia adalah wakil Allah. Yang di sini kamu kelihatan ini. Maksud begini, Dian. Kalian ini pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Allah? Kami ini pengikut Nabi Muhammad, hambanya Allah. Apa? Umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Kami ini adalah hambanya Allah. Beda pengikut. Apakah kau pengikut Muhammad atau pengikut Allah? Allah itu tidak bisa diikuti. Bagaimana mungkin mengikuti Allah? Artinya begini, jika kau pengikut Muhammad, maka kemana
kemana Muhammad, ke situ kau akan ikut, kau akan berada. Ya, Kalau dan kau dia mengikut akan Allah, membawa di mana kami ke Allah? dalam surga. Sebentar. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Nabi Muhammad itu membawa kami dari kegelapan menuju cahaya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begini dia. Tunggu, dengar dulu. Kau kan nanya dari tadi ini, ku Kau kasih tahu tahu. definisi Kau pengikut. definisi umat dengan hamba saja kau nggak ngerti nih, Darel. Ya, Kan? Coba kau paham dulu kan? Apakah bisa kita mengikuti Allah sementara dia transenden? Maka yang pantas diikuti itu adalah yang sejajar kita manusia. Kalau Allah, kalau Nabi Muhammad, dia menikah, maka kita bisa ikuti cara pernikahannya. Dia berumah tangga, dia punya anak, dia punya istri, dia jadi pemimpin, dia jadi pedagang, dia jadi panglima perang. Akhlaknya bisa kita contoh-contoh begini. Rasulullah mengatakan, ya kan? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kalau saya tidak salah. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau gini loh, Islam ya. Gini contoh ya, Islam. Kita dirahmati oleh Tuhan. Tapi enggak. kau ini sekali ngomong juga ngerti apa-apa kau nih, Nazaret. Nah copet. Loh. Kamu enggak? Lansia dibawa aja tap layar lansia. Nah, Bang dia, kau ngomong aja. Assalamualaikum, selamat malam. Sebenarnya Janganlah kamu kau nipu-nipu Muhammad ini. atau Dengerin congek. Izin sebentar. Ini orang Kristen berkali-kali di depan kita membantah kamu Bibelnya pengikut Nabi sendiri. Muhammad Diam dulu. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 10. Berbeda. Kenapa kau tak Nabi pede mengharapkan- IWG? Kenapa kau tak pede dengan Bibelmu? menghalalkan. Jangan di mute dong. Saya cuma Aku nanya mute kok. kau. Aku bacakan dulu satu data sama kau. Saya Betul cuma tidak bunyi? nanya. Anak kau turun. Mohon maaf, Afwan Ustaz Dio. Berani nggak kita membantah Allah dan Rasulnya? Ya, nggak berani. Nggak berani. Ini Kristen ngucapin salam dalam Bibelmu, Gabriel. Kau buka 2 Yohanes 1 nomor 10, 9, 10, 11. Apabila seorang datang kepadamu tidak membawa ajaran yang kubawa ini, tidak membawa ajaran ini, janganlah engkau menerimanya di rumahmu, jangan mengucapkan salam kepadanya. Ini tadi apa nih? Emang kau IWG umatnya nyamar umat Paulus? 1 Korintus 9 nomor 20. Begitu. Saya sudah ingatkan berkali-kali dengan Kristus. Rupanya memang kau bukan pengikut Yesus. Kau umat Paulus. Betul? Nggak boleh ngucapin salam. Bahkan mohon maaf Gabriel, seandainya kau menyadari Bibel ini, kalau ada tamu orang di luar agama datang kamu, nggak boleh kau terima. Kau buka lagi 2 Yohanes 1, 9, 10, 11. Itu data. Saya bicara data, Bung. Jangan kalian tipu-tipu. Pemalukan itu. Nampak kali kalian itu pembangkang Yesus loh. Lanjut Ustaz Dio, silakan. Ini dia nggak paham definisi umat, definisi hamba Tuhan. Ya kau yang congek kau. Kau nggak ada layak sama sekali diskusi. Kau di mana-mana maksain. Bibel, ngemis-ngemis Quran kau. Lanjut Ustaz Dio. Padahal mukanya si IWG itu kayak itu loh. Kayak school. Tahu school nggak? Kalian tahu school nggak? Tengkorak. Iya itu yang di film ini. Power Ranger. Power Ranger kan ada school, ada Bob and School. School itu kan Oh, yang nggak tahu urus kali itu. keringat. Iya tapi Ya, Gabriel. otaknya otak apa ya? Otak Sengkle. Gabriel, gimana Gabriel? Diskusi yang baik lah. Nggak, dia baik. Cuman rekan-rekannya tadi nyelonong gitu loh. Maklum lah kalau dia beleng-beleng Ustaz. Oh, iya. Maklum. Guru SD, murid-muridnya beleng semua kalau gurunya beleng. Iwan Villa di bawah, bantu di follow akun saya Dian Pratama 03. Ustaz Dio hostnya.
Sambil kalian tap-tap layarnya kencang kan. Ini nonton hampir gopek nih. Masa nggak bisa tembus 50k? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dio, Ustaz Dian, Bang Dio, Waalaikumsalam. semuanya. Enggak, kalau Bu lanjut, Masa lanjut. udah parah banget. Kalau Mbak Gabriel ini dia sebenarnya dia bersembunyi di balik pasrah tapi tak rela. Lanjut Ustaz Dio. Iya kasihan sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kawan-kawan di bawah tercerahkan. Aku open cam nggak ini? Aku ambil masker dulu ya, bentar ya. Open cam dulu Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz. Maksudnya ganteng Open cam dong abang. Is. Tunjukkan kegantengannya. Dong, host. Hostnya open cam dong. Nggak apa-apa host. Bos nggak usah offside. Open cam Gabriel. Open cam dong, Darel. Jangan kerja. Sehat-sehat ya Darel ya. Kapan sehatnya Darel? Lanjut, Bang Dian, lanjut. Sambil menunggu Ustadz Dio, saya sampaikan poin begini. Jadi orang Islam itu bisa memahami, bisa memberikan leveling dalam hal ketaatan. Ya. Contoh begini Bang Darel. Mentaati ibu bapak itu bukan berarti menjadikan dia Tuhan. Sama seperti dirimu. Kalau misalnya kau ditanya, kau kan pasti taat sama ibu bapak. Tapi apakah berarti kita menuhankan dia? Lah Bang Dio enggak. Ya Kristen itu terjebak dengan narasi-narasi memaksakan seolah-olah Nabi Muhammad Tuhan. Tidak. Perlu Anda ketahui Bang Darel. Yang pertama kali di dalam Islam ini yang melakukan sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu siapa? Nabi Muhammad. Yang pertama kali sholat malam dalam Islam ini siapa? Rasulullah. Yang pertama kali Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kan? Subhanal malikil kudus subuh kudus rabbuna wa rabbul. Lagi nih. Hei, saya lagi berbicara dengan dalil. Ini saudara kau nanya, saya jawab dengan data. Kau kalau mau dengerin. Kalau enggak kau simak dulu baru kau tanya. Kami berbicara dengan data. Ini kebiasaan Kristen. Saya kalau naik koma, coba saya tanya ke Indah dan Ustadz Dio, saya diem nggak? Ditanya baru. Betul nggak Kak Indah? Saya kalau naik komal dimanapun saya diem. Ya lama. Di komal Kristen pun begitu. Kau daing langsung nyela. Darel nanya sama saya jawab. Lanjut Ustadz Dio. Afwan. On cam abang. Ya ini ada Jerry Sky Kristen juga ya. Itu ada Ustadz apologet muda tuh. Dibikin ini aja kalau enggak dinaikkan atau saya turun. Beliau Masya Allah santun itu beliau sangat. Naik Ustadz apologet muda. Oh nggak ada. Mana bang? Ada apologet muda tapi kan udah lewat kayaknya. Jadi gitu Bang ya. Yunus, ya. Ustadz Dio belum siap. Ustadz Dio, Afwan. Oh jangan turun Bang Giri, sabar dulu. Ya nggak apa-apa lah. Gitu Bang Giri. Jadi oh ini nih, naik Bang apologet muda, naik. Waduh, ngapain aku aplikasi dola segala macam? Rohul Kudus itu Bang Apologet Yunus. muda, ya betul. Oh, siap. Jadi gitu. Beliau tadi minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut dulu Ustaz Ustaz Dio. Dio, Ustaz Dian. Sama-sama Ustaz. Ustaz Dunani Dio, Ustaz Dio nih. Ini ada Suparman, ada Bang Gapril. Lanjut, silakan. Ana di bawah aja Ustaz, Gak catat-catat. apa-apa nih, antum Seru Ustaz tadi. di atas aja, jangan di bawah ah. Ini kalau saya itu jagonya nge-kick, nge-mute, blokir. Kalau dia Siap. orang jawab dengan dalil kok naik nyel apa? Emangnya saya ngomong tuh pakai air liur gitu. Orang dalil dibaca kok. Silakan Ustaz Dio. Sip. Mana Gaby? Gaby pingsan, Gaby. Melvin, Cek ada suara nggak, Bu? ada bang, nyala bang. Tadi pertanyaannya si Darel tuh apa tadi? Host. Itu percaya gimana Bang Dian? Taat kepada Muhammad berarti sama dengan taat kepada Allah begitu. Maksudnya setara dengan apa tadi ya Bang Dian ya pertanyaannya? Iya, artinya gini. Apakah Nabi Muhammad itu sejajar dengan Allah? Karena kita ya padahal itu kan perintah Allah. Sudah saya jelaskan tapi nggak apa-apa Ustaz. Ya maklum lah, beleng-beleng dikit lah. Tadi makin nggak jelas ini, makin nggak jelas kata dia gitu. Silakan Bang. Ustadz Dio, soundnya Ustadz Dio, Afwan. Cek sound suara Ustadz kecil kayaknya tadi. Aduh. Ini Suparman ada pertanyaan apa bagaimana Suparman? Apa ini? Jaringanku kurang bagus. Bagus, oke Bang. Bentar. Suparman, monitor Iya, ya. Ya, silakan. ya apa yang mau disilakan? Yesus tuh kata siapa? Oh, Yesus Tuhan kata siapa? Ya kata orang Kristen lah. Di mana dalilnya itu? Kata malaikat sendiri itu, kata malaikat. Sendiri yang mengatakan bahwa dia Tuhan ada dalilnya Bang. Silakan Bang. Ada di itu malaikat sendiri yang mengatakan dia itu adalah Tuhan. Tapi kan ini Bukan begini, malaikat, Yesus sendiri yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan ada dalilnya Bang. Silakan. ada di 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Ya, kalau usah kaper, Cepat. Kirim. Seperti apa itu Bang bunyinya? Oh begitu. Oh begini, waktu adalah Yesus Kristus itu mempertanyakan dirinya kepada murid-muridnya untuk memastikan bahwa itu dia murid-muridnya itu siapa, tahu dia siapa sebenarnya. Maka dia dikatakan aku ini siapa. Maka kata murid-muridnya itu mengatakan bahwa Tuhan dan Guru. Maka Yesus mengatakan itu tepat sekali perkataanmu, memang aku adalah Guru dan Tuhan. Ya cita. Guru dan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan, Tuhan. Ustadio, mungkin silakan Ustadio, ditanggapi Ustadio. Bentar, aku ganti jaringan dulu, bentar, tunggu. Bang Yunus mau nanggepin boleh silakan. Monitor.
Bang Dian, silakan. Iya rame. Lanjut aja guru-guru kita nih Ustadz. Ustadz Dian. Siap, sebentar. Bang Dio lagi switch jaringan. Silakan Bang Dio. Lanjut. Tapi kalau berdiskusi dengan saya santun ya. Saya nggak mau kalau karena saya nggak suka kalau memang berdiskusi. Karena kita kan bawa agama ini. Karena nanti kalau panas-panasnya nggak seru kalau memang Iya. Kita diskusi santun aja. Tidak ada menghujat. Bang Dian mungkin bisa menanggapi Bang Dian. Stadium lagi ini jaringannya mungkin. Ustadz silakan Ustadz. Ustadz Dio, Ustadz Yunus lah, Ustadz apologit muda tuh. Lebih ini, anak saya rame masalahnya. Saya masih rame Ustadz, belum bisa. Ini lanjut Aki Ustadz Dio. Noise kayaknya beliau ya. Ustadz Dio, monitor. Ikhwan Billah sama kalian tetep layar ya. Jadi gini, kalau tadi dibawakan Yohanes pasal 13 itu kalian memanggil aku guru dan tuan. Di dalam terjemahan ND 1921 itu dikatakan kalian memanggil aku guru dan tuan. Di dalam versi terjemahan King James, ye call me master and lord, bukan ye call me master and God. Enggak itu. Di dalam versi terjemahan Selber 2011 2010, kalian memanggil aku guru dan junjungan. Nah, di situ adalah pernyataan Yesus menegaskan murid-murid manggil dia sebagai guru dan tuan. Kalau Anda buka dalam New Restore King James Version, ya, itu yang dipakai di daerah Timur Tengah, ye call me master and rabbi. Nah, kemudian kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan, maka itu bertentangan dengan kata-kata Yesus dalam Matius 23. Janganlah kamu mau disebut rabi, sebab rabimu hanya satu. Matius 23 nomor 8. Ya. Dan janganlah engkau menyebut seorang pun Bapa di bumi, sebab hanya satu Bapamu, yaitu dia yang di sorga. Dan janganlah kamu menyebut seorang pun Mesias, sebab hanya satu Mesias bagimu, yaitu Yesus sendiri. Nah, kalau begitu, Yesus melarang. Jadi, kalau bicara begitu, maka itu tidak tepat kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, itu lebih kepada pengakuan panggilan murid-murid kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan bagi mereka. Di dalam versi versi bahasa Arabnya dalam Bible Muqaddas, anta tada'unani aliman mu'aliman wa sayyidan, kalian memanggil aku guru dan tuan. Begitu. Lanjut, silakan. Ada Ustadz Dio nih, sudah monitor Ustadz, silakan lanjut. Tadi aku agak tersendat Dian gara-gara sampai ke rumah tapi aku boleh lanjut ini, izin sedikit aja. Aku ingin tahu tentang Islam ini sebenarnya. Aku ingin tahunya ini di dalam kekristenan kamu ada dua terjemahan ya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan, kata Yesus, dan katamu itu benar. Yesus membenarkan bahwa dia adalah guru dan junjungan. Tapi aku tanya dulu sama orang Islam, apakah junjunganmu, wahai Islam, adalah Muhammad? Apakah Muhammad adalah junjunganmu? Benar? Bagi kami kekristenan, Yesus itu junjungan kami. Maka aku tanya sama orang Islam, apakah Muhammad junjunganmu? Jawab dia dengan tegas, iya kan? Junjungan kami Yesus, junjunganmu Muhammad. Oke. Aku tanya lu sama orang Islam lagi. Adakah di antara 24 nabi selain Muhammad yang berani mengatakan bahwa dia, si nabi ini adalah junjungan? Silakan. Apa itu Ibrahim, apakah itu Isa alaihissalam? Adakah di antara 24 nabi
yang berani mengatakan dirinya adalah junjungan? Silakan. Gini, Ya, junjungan kami. Muhammad junjunganmu. Apakah Ibrahim junjunganmu? Nabi Muhammad SAW. Oke, hanya Muhammad yang junjunganmu kan? Ibrahim tidak, Daud tidak, ya kan? Yes. Maka Muhammad lebih tinggi daripada Ibrahim, Musa dan semuanya. Benar? Betul. Betul. Suara kecil ya? Suara kecil ya? Afwan, kecil Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Aman Ustaz. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Dan secara tidak langsung Muhammad telah selevel dengan Yesus dalam kekristenan karena sama-sama junjungan. Dan bagi kami junjungan itu adalah Tuhan yang kami sembah, yang kami taati. Kami hanya taat kepada junjungan kami. Kan begitu? Oke. Sebentar. Itu dalilnya di mana di Bibelmu kalau junjungan yang diikuti, yang dijunjung, dimuliakan itu disembah itu di mana? Tapi Yohanes 13 ayat 13 tadi kau bacakan. Akulah junjungan, akulah guru dan junjungan, bukan Tuhan. Oke, iya. Karena Tuhan dan junjungan itu adalah pribadi entitas yang harus ditaati dan disembah. Ada penyembah. Sebentar. Itu di mana datanya? Junjungan dan Tuhan itu adalah satu entitas yang harus disembah. Itu di mana tertulis? Karena memang hanya Tuhan yang disetarakan dengan junjungan. Karena kan Tuhan yang maha besar. Sebentar. Nggak bisa. Aku tanya dulu kau. Junjungan ini sebenarnya bahasa Indonesia itu Tuhan. Atau Tuhan ini setara dengan Gusti. Di mana? Sebentar. Di mana? Aduh, jangan potong lah. Jangan ngarang-ngarang kau. Sebentar dulu Dian. Maka kadang kita kalau berdebat kan, ku bilang Yesus dengan kita bandingkan ya, Yesus dengan Muhammad. Oh jangan, masa Tuhan dibandingkan dengan Nabi? Tetapi faktanya bukan. Sebentar. Yang ku protes itu junjungan jadi Tuhan itu di mana? Kaedahnya dari mana itu? Kamus mana kau baca? Tiko ini. Sebentar. Ketika kau menyimpulkan junjungan itu adalah Tuhan, itu di mana referensinya? LAI menggantikan junjungan dengan Tuhan adalah sama karena memang sama dalam kekristenan. Junjungan itu Tuhan. Bentar, referensinya apa? Referensinya LAI apa? Referensi LAI kekristenan. Memang begitu kekristenan. Kau disuruh makan tai, kau makan tai. Ngapain kau makan tai? Kau kalau disuruh makan tai, kau makan tai? Enggak lah. Untuk emang ada disuruh LAI aku makan tai biar ku tampar LAI. Coba LAI suruh aku makan tai, ku tampar semua mulut orang LAI itu. Jangan emosi. Sebentar, pakai tampar LAI kalau suruh aku makan tai. Pakai akal. Boleh saya tanggapi sedikit bagaimana? Ketika kau mengatakan junjungan adalah Tuhan, aku minta datanya, referensinya di mana? Kau bilang itu LAI yang mengatakan junjungan adalah Tuhan. Ya udah, kalau begitu aku tanya, referensinya LAI junjungan jadi Tuhan itu di mana? Oh itu Kristen. Berarti LAI bilang kau makan tai. Aduh, ini payah ini. Kalau saya tanggapi sedikit ya. Sekarang aku biar ingat. Tunggu sebentar. Sekarang bagi Kristen Yesus itu junjungan. Junjungan kami itu Yesus. Tidak, Musa bukan junjungan, Paulus bukan junjungan. Tidak pernah di LAI dikatakan Paulus junjungan. Biar ku tempel, biar ku buang tengkorak Paulus itu semuanya. Hanya Yesus junjungan karena dia adalah Tuhan. Tidak ada junjungan kami. Bro, diskusi itu lu paparkan referensi lu dari mana. Jangan lu berasumsi bebas. Bos. Ketika junjungan, dengar. Ketika junjungan itu kau implementasikan sebagai Tuhan, itu di mana referensinya, bos? Sebenarnya gini Dio. Aku pingin mengetahui
Sebentar Ada dulu. nggak referensinya? Sabar dulu Dio. Sebenarnya Dio, nggak? aku dulu. Aku dulu. Sebenarnya Dio, tujuan pertanyaanku ini Dio, aku ingin tahu sebatas mana kalian mengkultuskan Muhammad, itu ajanya sebenarnya. Apakah Izin masuk. dia Gabriel, sebentar. Kau itu tidak paham. Jadi begini, jadi di aku dalam jangan kau bilang aku tidak sabar paham. dulu, Jadi dengar, kau tidak. dengar dulu. Dalam hal kaidah penerjemahan, maka dicarilah padanan kata yang sama. Contoh, kata presiden, raja, itu memiliki kekhususan makna. Direktur, presiden, suami. Nah, kata junjungan itu kok bisa orang LAI menyatakan bahwa Tuhan, Tuhan, junjungan itu adalah padanan kata yang sama. Dengar dulu. Nah, Ustadz dia tuh meminta dasar referensimu mengatakan begitu, kok bisa-bisa LAI mengatakan Tuhan, Tuhan, junjungan itu sama. LAI ini pakai kaidah mana? Paham nggak kau? Iya. Nah, jabarkan itu dulu. Apa kau pakai kamus besar bahasa Indonesia? Apa kau cukup percaya LAI? Makanya kata Ustadz Dio tadi, mohon maaf, Ustadz Dio ngomong begitu supaya kau berpikir. Kalau LAI bilang tai itu emas, apakah kau bilang tai itu emas juga? Nggak mungkin, ku tampar LAI. Nah makanya Ustadz Dio bilang begitu supaya kau paham. Contoh, dengerin. Saya kasih contoh lagi nih. Apakah utusan dan yang mengutus adalah satu pribadi? Dulu, nanti dulu tuh. Karena aku masih penasaran. Kan ini lanjut Ustadz Dio. Afwan. Oke, kau yang nanya. Abis ini aku nanya ya. Tanya lah, biar aku jawab. Apakah yang diutus? Coba tanya. Dio, saya cuma meluruskan. Jangan sampai kau itu ngomong kemana-mana gitu loh. Ustadz Dio Nah, maksudnya ini. supaya kau tuh pakai referensi gitu loh. Gini Dio dan Dian, gini Dio dan Dian. Aku pingin tahu sebatas mana kalian mengkultus. Aduh, Gabriel, kalau dalam tinju kan roteng kan gini-gini. Ayo, pukul Tunggu Dio, aku agak-agak penasaran dengan keislaman ini. Kenapa kalian begitu mengkultuskan Muhammad? Oke, sudah. Di mana dalilnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan umat Islam harus mengkultuskan Nabi Muhammad? Di mana? Gini, jika taat kepada Muhammad adalah sama dengan taat kepada Allah, kan begitu. Jika tidak taat kepada Muhammad, maka tidak taat kepada Allah, maka kerangka acuannya Muhammad. Tidak ada satu nabi pun di antara para nabi yang berani yang mengatakan begini selain Muhammad. Ya kan? Apa ada? Ada perintahnya. Oke, nggak ada. Jadi ini sudah perintah yang luar biasa kepada Muhammad ini. Iya dong. Perintah yang mana hampir Keren kan Nabi Muhammad? Keren nggak Nabi Muhammad? sebentar, Keren. betul. Nah, oke sebentar. Bahkan Muhammad lebih tinggi dari malaikat. Yes. Muhammad lebih tinggi. Jika datang malaikat dan datang Muhammad, maka yang ditaati adalah Muhammad. Benar? Yes. Di atas malaikat masih ada. Tidak ada di atas malaikat selain Tuhan, ya kan? Di mana dalilnya? Berarti dia diolok ke sama anakmu. Tapi Singkirkan anakmu itu dulu. Oke. Maka nggak salah gini Dio, mohon maaf dulu ya. Mau tidak mau, karena luar biasanya posisi Muhammad ini kepada umatnya, bahkan ketaatan itu, maka jangan salahkan bahwa kalian tuh hampirlah dulu ya bertuhankan Muhammad. Karena Mana ada, nggak ada. Itu asumsimu. Karena gini dia, tidak ada yang boleh ditaati selain Tuhan. Itu konsep. Terus konsep siapa Tapi itu? karena yang ditaati itu hanya Tuhan. Oke, berarti kau tidak taat sama ibumu. Aku taat kepada ibuku, bukan berarti jika aku tidak taat pada ibuku, bukan berarti aku tidak taat kepada Tuhan. Kutanya Oh, sekarang.
Aku tanya kau, apakah sama levelnya mentaati orang tua dan mentaati Muhammad? Beda dong. Beda. Jika kau tidak taat sama orang tuamu, apakah berarti kau tidak taat kepada Tuhan? Iya. 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 Jika kau tidak taat pada orang tuamu, jika kau bentar. Makanya Sebentar. kau kalau bertanya aja, nggak usah kau berasumsi, terus kau menyimpulkan, kemudian kau Maka- pura-pura bertanya. Maka sama ketaatan kepada orang tua dan ketaatan kepada Muhammad. Tadi kau bilang beda. Oh beda. Nabi Dengar. Muhammad, dengarkan. Dengarkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin memerintahkan kepada maksiat, nggak mungkin. Sedangkan orang tua mungkin saja dia perintahkan kepada maksiat. Banyak orang tuanya dia suruh anaknya jadi pelacur, yang penting bisa makan. Banyak. Kutanya dulu kau, melacur itu dosa nggak? Dosa? Nah iya udah, berarti manusia itu terkadang dia punya potensi untuk berbuat memerintahkan kepada maksiat orang tua itu. Oke. Makanya ketaatan kepada dengar. Makanya ketaatan kepada orang tua atau ketaatan kepada pemerintah penguasa itu muqayyad, terikat dengan perkara yang ma'ruf. Apa itu perkara yang ma'ruf? Perkara yang ma'ruf itu perkara yang baik. Kalau mereka perintahkan kepada yang nggak baik, nggak boleh kita taati. Gitu. Udah aku sampaikan tadi Ustaz, la ta'ata bi maksiatillah, nggak ada ketaatan kalau dalam maksiat kepada Allah. Rasulullah itu pasti menyuruh pada taat kepada Allah. Keren nggak? Nabi Muhammad keren nggak? Keren kan? Keren. Nabi Muhammad. Keren. Nih, bisa kutunjukkan perbedaan antara Tuhan dan Tuhan di KBBI ini. Kita kan patokannya KBBI karena kita orang Indonesia. Nih ada nih. Kalau Tuhan orang tempat mengabdi sebagai lawan kata hamba, abdi, budak. Anjing itu sangat setia kepada nih. Antara perbedaan Tuhan dengan Tuhan kalau di KBBI ya, jangan. Nih. Darel, kau lihat sini Darel. Nih. Di dalam, kalau ini Tuhan ya, kalau ini Tuhan. Ini kan Tuhan. Saya buka KBBI. Tuhan, orang tempat mengabdi sebagai lawan kata hamba, abdi, budak. Anjing itu sangat setia kepadanya. Contoh nih, contoh misal. Orang-orang yang memberi pekerjaan, majikan, kepala perusahaan misalkan dan sebagainya. Pemilik itu yang mempunyai toko dan sebagainya. Nah ini yang disebut Tuhan. Kalau Tuhan di sini Darel. Nih, saya tunjukkan ya. Tuhan. Bentar, sabar. Tuh. Sangat beda jauh Darel. Sangat beda jauh. Nih. Kalau Tuhan itu apa? Nih, Tuhan. Aduh. Nih. Satu pertanyaan lagi Ar. Muhammad adalah junjungan Ya, bukan silakan, harga. silakan. Tadi kau bilang. Satu pertanyaan Ya. lagi. Satu aja. Muhammad tadi kau bilang Ya. adalah junjunganmu, benar kan? Iya. Apakah Allah adalah junjunganmu? Bentar, adik. Dia lanjut ke Bang Tio. Gini Tadi aja kau Bang bilang Darel. Dia Muhammad habis Bang adalah Tio. junjunganmu. Muhammad adalah Bang Dio junjunganmu. dulu, Bang. Apakah Allah juga junjunganmu? Ya, silakan lanjut Bang Tio. Allah junjunganmu, Muhammad juga junjunganmu. Allah itu Tuhanku. Tuhan. Tadi kau bilang kan Muhammad itu junjungannya umat Islam. Oke. Yes. Apakah Allah itu adalah junjungan umat Islam? Di atas junjungan Tuhan dia. Tuhan. Apa? Kutanya jawab dulu. Apakah itu Allah itu junjungan umat Islam? Di atas junjungan dia Tuhan. Ya atau tidak? Di atas junjungan. Berarti bukan. Bukan. Maka Allah bukan junjungan umat Islam. Bukan. Good. Masalahnya apa coba? Mikirnya. Apa masalahnya?
Kemudian Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, bos, senggol dong. Ayo, apa masalahnya? Ya, Kenapa selamat komentar sore, Mas. Darel? Ustadz. Begini. Yo. Ya, sore bang. Nah, silakan Ustaz. Ya. Itulah tutup kamera dia. Darel. Jadi saya bingung Pak Ustadz ya. Kalau Allah itu bukan junjungan, itu maksudnya gimana? Junjungan itu orang yang kita taati, yang kita taruh di atas kepala kita taati dia. Nah, Kalau Tuhan junjungan. itu adalah zat yang kami sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ya, dia bisa disebut junjungan apa enggak Pak Ustadz? Ya nggak bisa lah. Junjungan itu sinonim dengan kata panutan, sinonim dengan kata Iya kan panutan tuh, qudwah. panutan artinya yang kita teladan. ikuti. Teladan. Apa yang kau mau panut dari Allah? Allah itu transenden, nggak kelihatan. Gimana ya kau? Kan perintah-perintahnya kan Pak Ustadz. Iya, perintah Allah itu melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang mengimplementasikan perintah itu. Pakai otak. Ya Bos. makanya yang saya tanya itu mengapa Allah itu tidak bisa disebut junjungan? Kenapa? Apa? Kan tadi Pak Ustadz tadi Allah itu bukan junjungan. Gitu loh. Ya. Karena nggak ada dalilnya. Yang menjadi junjungan umat muslim itu kan kata Pak Ustadz tadi adalah Nabi Muhammad. Gitu loh. Berarti Iya. itu maksudnya gimana tuh? Kok Allah tidak bukan junjungan itu apa? Oke, aku jelaskan. Pasang telinga ya, pasang telinga. Aku malas ngulang-ngulang. Kalau ilmu itu sekali aja kita sampaikan, masuk di otak, dicerna, masuk hati, diamalkan. Kenapa Allah nggak dikatakan junjungan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, junjungan itu adalah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik, junjungan, panutan. Ada dalilnya. Kalau Allah nggak ada dalilnya dia sebagai junjungan panutan, tuh nggak ada. Karena yang jadi Iya, panutan tapi kan dalil yang didapat dari Nabi ini kan dari Allah Pak Ustadz. Bos, lu mau diskusi dengan gua? Wahyu yang didapat oleh Nabi ini kan dari Allah toh. Gimana kalau kenapa kita tidak bisa menyebut Aku paling malas diskusi. Izin paling begini, malas izin diskusi. sebentar Ya, Ustaz Dio. silakan. Pahami diksi itu, kata-kata itu punya contoh gini. Saya kasih contoh sederhana. Ini apa nih? Coba Bang Salesius dijawab. Apa ini Bang Salesius? ya itu HP Bang Dian, HP. HP, itu. oke. Bisa tidak HP disamakan dengan gelas? Bisa tidak HP samakan dengan gelas? Saya kira ya nggak bisa tak Bang Dian. Oke, bagus. Pembuat HP bisa tidak disamakan dengan HP-nya? Pembuat HP, penciptanya ya, pencipta HP bisa nggak disebut HP? Disamakan dengan HP-nya? Ya jelas enggak lah. Ya sudah. Karena pencipta itu, HP itu kan hasil daripada ciptaan pencipta tadi. Oke, sekarang saya tanya. Tuhan, definisi Tuhan apa? Jangan ke situ dulu, saya tanya tentang junjungan itu loh. Jawab. Junjungan itu apa maksudnya? Pak Ustadz bilang Allah bukan junjungan, apa maksudnya? Bagaimana bisa disebut kita mengikuti Allah sementara Allah transenden? Allah maha besar. Allah tidak mungkin dia sholat. Allah tidak mungkin dia mengikuti Allah berarti. Kami mengikuti teladan nabinya. Ya Allah, Nabi itu kan menerima wahyu dari Allah. Kok ajaran dari mana lagi kamu tuh, Dian? Aduh.
dengerin. Makanya kalau otak mau lemah, simak orang berbicara. Ya, dengar dulu. Nabi itu menerima. Inilah kalian Kristen. Sabar, Kalian kamu yang ngomong dijelaskan. itu. Silakan Ustaz. Ini Islam. kamu ini kok ngabur kamu Dian. Orang Kristen ini Ustaz gini ya, dia tidak paham diksi sederhana saja. Yang diikuti Contoh, itu kalau kau mengikuti Tuhan, apa kau bisa mengikuti Tuhanmu? Kalau mengikuti Ya Allah. perintah Tuhan, dengar dulu conge. Ya Allah. Nanti kau diturunkan kalau kau Kejam-kejam botol dia. kali. Kan conge kau. Saya bilang, Allah itu tidak diikuti. Allah itu dipatuhi perintahnya. Sekarang gini, apakah Allah itu punya Enggak, Tuhan? Anda enggak ngikuti perintah Allah apa? Botol kan? Diturunkan kan ujung-ujungnya kan sama saya kan? Oke. Orang itu berikan dulu orang kesempatan berbicara. Kau diksi aja nih contoh. Apa Tuhan, apa manusia? Kenapa kok perlu Tuhan dulu? Apa bedanya Tuhan dan manusia? Tuhan itu sang maha pencipta. Apakah sama Tuhan dengan manusia? Ya tidak. Pasti kita sepakat. Apakah Tuhan perlu taat? Enggak. Betul nggak Ustaz Dio? Apa Tuhan perlu taat? Tidak. Apakah Tuhan perlu makan? Tidak. Apakah Tuhan perlu berkeluarga? Tidak. Tuhan maha suci dari hajat manusia. Sedangkan kenapa kita menjadikan beliau sebagai contoh, panutan, junjungan? Karena dia manusia yang dijadikan model ketaatan oleh Allah. Itu baru namanya umat. Kita nih umatnya Nabi. Kenapa? Kita mengikuti dia. Supaya mentaati perintah Allah. Allah jadikan nih Darul Qasimah ya. Ini Nabi Muhammad. Hei manusia, aku taruh nabiku di sini. Kau jadikan dia contoh. Bajunya, pikirannya, keimanannya, cara ibadahnya kepadaku. Contoh dia. Bukan begitu Ustaz? Lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Betul ya? Oh, Nabi sholat kami ikuti. Nabi berdoa kepada kami ikuti. Nabi berzikir kami ikuti. Nabi berperang kami ikuti. Nabi berbisnis kami ikuti. Itu kami mengikuti beliau itu bentuk taat kami kepada Allah. Tapi dia bukan junjungan, dia adalah Tuhan. Pencipta kami hambanya. Gimana sih? Emang kok bisa ngikuti Tuhan? Bang Dian. Repot. Selamat malam Ya, Bang gimana Dian. Bang? Ya, silakan. Gimana? Bang Dian, coba saya bertanya dulu. Yang abang imanin siapa? Rukun iman itu ya ada 5. 6. Ini rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab, kepada nabinya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Tuh, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, qada dan qadar. Tuh. Berarti harus 6 yang kita imanin ya? Ya. Oh. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah itu siapa itu? Waduh, anakku mati lampu. Hidupin mama. Hidupin. Rasul Bang. Itulah Rasul. Hah? Rasul kan tadi termasuk Rasulnya. Salah satunya di antara rukun iman yang 6 ini termasuk salah satu itu Rasul. Nah, silakan Ustaz lanjut. Oh iya. Oke. Ustaz dia aja, silakan. Oke ya. Pantas enggak kita sebagai contohkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu sebagai panutan bagi manusia? Sangat pantas. Pantasnya di mana? Ya. Bapak Muslim atau Kristen, Pak? Kasih dulu waktu saya, Pak. Ya. Ten saya, Pak. Kalau memang itu Nabi Muhammad Rasulullah itu mau kita imanin, apakah pantas yang perbuatannya kita contoh sebagai manusia? Sangat Tidak bisa dicontoh.
Kau punya adab atau tidak? Memang tidak pantas. Nah, coba buka mulut kau. Buka mulut kau, Conge. Tidak pantas Pak Ustadz ya? Siapa? Enggak, itu aja dulu pertanyaan saya Pak Ustadz. Kalau kalian bisa jawab, berarti buat kalian itu loh. Saya jawab, Oke. saya jawab. Open cam dulu, open cam. Nah, gini Pak Ustadz, bentar dulu Pak Ustadz, dikasih dulu waktu sama saya Pak Ustadz. Kenapa saya berkata seperti gitu Pak Ustadz? Sedangkan dia itu Pak Ustadz beristri lebih dari 13. Kenapa kalian pengikutnya nggak bisa mengikuti? Apa yang bilang istri Rasul lebih dari 13 itu, Conge? Open cam. Buka kamera kau. 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 Yang ikuti yang lebih dari 13 itu. Buka kamera. Istrinya Salomo berapa, Bang? Bang, istrinya Salomo berapa? Sebentar. Jangan dulu ke sana. Silakan buka kamera kau dulu. Kalau istri Salomo itu kan bukan Tuhan dia. Nah, Nabi Muhammad memang Tuhan? Hah? Nabi Muhammad Tuhan? Hah? Terserah dulu. Itu kalian imanin. Nah, turun kau. Ustaz 13. Dio naik lagi, Ustaz Dio. Sudah diceraikan. Kalian ini diajak diskusi baik-baik, heran saya ya. Tolonglah, kalau orang mau jawab dibiarkan. Kalau kalian mau diskusi, ya kan, hargailah tuan rumah. Minta kalian open cam, kalian nggak mau. Apa sih kalian ini? Naik lagi Ustaz Dio, astagfirullah. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba. Iya Bang, saya Muslim Bang, nggak perlu dinaikin. Saya biarin saya di bawah aja nyimak. Siapa yang ngomong istri Nabi Muhammad itu? Kalau kau diam aja, kau di bawah aja, gak usah kau naik. Siapa ini minta naik ini? Momon itu kalau udah ketahuan diturun naikkan begitu, diturun menghujat, udah usah dinaikkan. Dengar dulu. Bang Dio kenapa? Dengar dulu. Ya? Bang Afendi, Bang Roji, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Saya cuma ngomong ada aja, yang yang disampaikan? penghujat itu ludahin aja mukanya, begitu aja Bang, saudaraku. Oh iya, siap Bang. Siap. Izin, Afan Ustadz Hanafi mungkin salah paham. Afan, mohon maaf sama beliau ya. Gini, rekan-rekan, kalian itu sekali dijawab pertanyaan kalian itu, pertanyaan kalian itu nggak penting sebetulnya. Ya, kami mengimani. Tadi saya sebutkan rukun iman. Beriman kepada Allah sebagai Tuhan, beriman kepada malaikat sebagai utusannya, sebagai asisten-asistennya, ya, yang Allah jadikan mereka sebagai ditempatkan dalam pos-pos tugas masing-masing. Beriman kepada kitab-kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil, ya kan? Tuh. Yang berikutnya, kami beriman kepada hari kiamat. Kami beriman kepada qadar dan qadar. Makanya kalau nanya tuh, kalau dijawab pelan-pelan. Simak baik-baik, jangan samakan dengan gereja. Ini Afan nanti Ustadz Dio nih salah paham pula dengan Ana nih. Aduh. Dinaikkan lagi Ustadz Dio gitu loh. Saya jengkel kalau kalian tuh kayak gitu. Udah nggak ada Ustadz Dio-nya. Aduh. Ini saya mau tunjukin data juga, izin teman-teman semuanya. Ini bagaimana dengan ini nih? Nih, apa kata Yesus di sini? Berkata mereka, jikalau datang kepadaku, ia tidak membenci bapak ibunya, istri anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat jadi muridku. Ini gimana ini? Ini ajaran kayak mana nih? Rasional, radikal ini. Radikal enggak? Tutup aja, nanti kena banan antum. Sekarang gini. Naik lagi tema segini kita nih. sekarang, kita kasih tema sekarang.
Yesus Tuhan kata siapa? Itu temanya, Jimmy. Silakan kau tanggapi. Silakan. Jimmy. Saya pastikan semua otaknya ini kosong. Boleh Oke. kita tes? Nah, Boleh kita sekarang gini tes? aja. Udah, kalau kau memang otak kau berisi, aku tanya sama kau, siapa Tuhan satu-satunya Kristen? Tunjukkan datanya, silakan. No. Jawab pertanyaanku. Kau pintar. Nggak ada isi otakmu, ku bilang. Kena ludah kan? Kena ludah kau, Jimmy. Jangan kau kira aku tak punya kuasa, aku blokir kau. Kau menuduh kami otak kosong. Kau pikir saya takut dengan kau gitu? Ya, bisu lagi berikutnya. Siapa yang mau dibisukan, diblokir lagi coba. Assalamualaikum, makasih semuanya Bang Dian. Makasih semuanya ya. Ya, silakan lanjut Ustadz Dian. Iya, jadi gini loh rekan-rekan tuh. Ini mudah-mudahan Ustadz Dio nggak salah paham dengan aneh ini. Astagfirullah. Kadang-kadang kalian itu gimana ya? Tidak menghargai ilmu tuh di mata kalian orang Kristen tuh ya, tapi nggak aneh ya Bang Jericho ya. Sekelas pendeta saja didebat oleh orang yang nggak pernah ke gereja. Heran saya. Ya kan? Ajaib orang Kristen ini. Kau jawab tema itu. Ini kan konten ini, Pak. Maaf, tadi saya sama Bang Gabriel kayak tadi siang debat kayaknya. Ya, kalau dia Kau masih belum enak sadar lah. Dian kalau kau itu otak kosong ya. Sudah, buktikan otakmu berisi ya, boleh? Kau belum Boleh? sadar otakmu otak kosong. Oke, buktikan otakmu bersih, silakan. Tunjukkan kepada saya dalil siapa Tuhan satu-satunya Kristen. Silakan. Saya akan diam selagi kau menunjukkan data. Kau tidak akui, sudah 13 kali menikah. 13 kali kawin. Siapa saja istri yang diceraikan, coba. Siapa istri yang diceraikan? Saya jawab Bang, Udah, nggak usah, lebih baik nggak usah. istri banyak daripada telanjang di depan umum kelihatan burungnya ya. Daripada ditelanjangi di depan umum kelihatan burungnya. Lebih baik saya Bang punya Jericho nggak usah bapak, ya, dilayani, punya nggak usah banyak. dilayani. Nggak usah dilayani, udah diturunkan dan diblokir. Mbak, izin Bang Jericho, narasinya itu bahaya, kena restrik itu. Maaf, diturunin dulu. Parah kali, Bang. Meskipun benar ya Bang Dian, cuman TikTok melarang. Ya, dan kau pun nggak usah di sini. Nggak usah di sini kau. Bisu kau. Kenapa? Oh, gampang kalau sama Dian pertama mah. Sebenarnya saya paling benci ya kalau kita diskusi itu tanpa poin gitu loh. Mempermasalahkan ya penting. Karena kalau kita membahas ketuhanan itu perkara yang penting dulu. Naik lagi Bang Jericho tadi. Ustadz Dio marah nggak tadi itu kira-kira? Kenapa sih Bang? Ada narasi apa emang? Ini nih pendeta nih, Fagulo. Pendeta dia. Silakan Bang Dian. Ya, halo, selamat malam. Iya, malam Pak. Boleh open kamera Pak? Kita diskusi Pak, baik-baik Pak. Wah, kasih applause dulu host. Ya, temanya sini
Yesus itu Tuhan, kata siapa Pak? Itu temanya kita Pak. Silakan. Yesus Tuhan, kata siapa? Kalau saya buka di Bible saya, berarti kata Paulus. Jadi yang mengatakan Yesus Tuhan itu bukan Yesus sendiri, tapi Paulus. Bukan, Paulus. Oke, berarti apa hubungan Yesus dengan Paulus? Hubungan Yesus dengan Paulus, pada saat itu Paulus ini kan orangnya pembunuh yang mengikut Yesus dan atau yang percaya kepada Yesus. Pembunuh yang mengikut percaya kepada Yesus. Gimana Ya. ceritanya itu Pak? Silakan. Ya, kalau saya menyampaikan ceritanya, kalau hanya saya dengar seperti itu. Ini pendeta beneran atau enggak nih? Saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan pendeta saya. Oke lah. Jadi sekarang begini, kalau Yesus mengatakan dalam Markus 12 28 sampai 31 di dalam data nomor 29 begini katakan, hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Abang tahu kata kita nggak artinya apa? Iya, tahu. Kalau misalnya abang mengatakan kepada istri abang, wahai Adinda, rumah kita ini kok tambah cakep, berarti apakah rumah itu milik abang dan istri abang? Apa, Bang? Iya. Atau begini, abang mengatakan kepada istri abang, Dek, rumah kita ini kayaknya perlu direnovasi. Rumah kita ini kayaknya perlu direnovasi. Nah, pertanyaannya, abang mengatakan rumah kita, berarti pemilik rumah itu abang dan istri, betul atau tidak? Kalau dua-dua, pemiliknya itu bukan satu orang. Oke, tatkala Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus punya Tuhan juga tidak, sama seperti disebutkan. Atau dengan bahasa lain begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahku dan Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang Esa. Betul atau tidak? Iya, betul. Nah, berarti kalau begitu Tuhannya abang, Tuhannya Yesus dan Tuhannya Israel itu Esa. Ya. Berarti Yesus punya Tuhan? Punya. Tepuk tangan host. Ya, lalu kenapa kok kemudian Paulus mengatakan, kenapa Paulus mengatakan justru Yesus adalah Tuhan? Ya, kalau saya belum baca dan belum bacakan sejarahnya itu. Oke. Jadi yang dalam hal ini saya tanya sekarang sama abang, Tuhan abang siapa? Allah. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan, jalan anak Allah. Abang Boleh saya bacakan Unitaria. ini? Bukan, Boleh abang saya Unitaria. Sebentar saya tanya dulu, sabar. Abang ini Unitarian ke apa, orang-orang Tritunggal atau Oneness? Pertunggal. Hah? Pertunggal maksudnya? Abang ini yang percaya Yesus itu adalah pribadi Tuhan yang lain, Yesus itu adalah pribadi kedua, Roh Kudus itu pribadi ketiga, Bapak itu pribadi yang pertama. Anda yang percaya yang mana nih? Kalau saya percaya itu yang pertama. Abang gerejanya apa? Protestan.
Berarti abang ini bukan lagi seorang Kristen kalau begitu. Kalau Yesus bukan Tuhan, kemungkinan abang sudah Unitarian kalau sudah begini. Oh gitu ya. Iya. Tapi saya berdoa sama Yesus. Nah, tapi gini. Saya berdoa kepada Yesus. Di mana Yesus memerintahkan berdoa kepada dia? Iya, akan ada alasannya. Ya, di mana dia memerintahkan berdoa kepada dia? Sedangkan abang buka Matius 6 ayat nomor 11 kalau tidak salah. Doa Bapa kami. Tuh. Iya. Boleh saya baca dulu ayatnya, alasan saya seperti apa? Silakan. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6:40. Iya, Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6. Tahu saya, Bang. Inilah kehendak Bapakku, yang itu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membagikannya pada akhir zaman. Jelas. Berarti saya percaya kepada Anak tersebut memperoleh hidup yang kekal. Kan seperti itu. Oke, bagus. Apa yang abang katakan ini benar. Abang percaya Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, betul? Iya, jalan. Anak Allah. Kan tadi disampaikan situ kan, inilah kehendak Bapakku. Kan supaya orang setiap melihat Anak. Iya, biar lebih tempat Bang, kan gitu. Kan coba baca dari 38 ya, Bang. Coba abang baca, kalau abang mau bagus, baca dari nomor 38-nya coba. 38-nya. Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. 39 baca. Iya. Dan inilah kehendak Bapa dan itu. Dan hiduplah kehendak Bapa yang supaya telah menutus Aku, yang itu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku janganlah ada yang hilang, tetapi supaya Aku membangkitkannya. Iya. Kan justru berarti jelas dia harus percaya kepada tersebut. Dengar dulu, coba kalimat di situ. Supaya yang telah diberikan kepadaku. Betul? Dia mana tadi, Bang? 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah menutus Aku, yang itu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Oke, sekarang saya tanya sama Bang. Cukup. Tetapi supaya, janganlah, kita lanjutkan aja dulu. Silakan. Tetapi supaya ku bagikan pada akhir zaman. Kan itu jelas dia kok. Apalagi berarti begini. Intinya saya berarti harus meyakinkan anak Allah tersebut gitu. Bagus. Karena kalau di sisi lain juga kan ada itu, hari ini telah lahir bagimu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yang itu Kristus Tuhan di kota Daud. Kan jelas berarti anak. Oke, dengerin dulu. Apa yang kau sampaikan itu, kata percaya itu benar. Kau seperti murid, tapi makanya saya minta kau ulangi data nomor 39 tadi, supaya dari setiap yang diberikan Bapa kepadaku jangan ada yang hilang. Pertanyaannya, apakah Bapa Yesus itu pernah memberikan kau kepada Dia?
Kalau Yesus sekarang ibaratnya kan dia udah tahun 2000 tahun yang lalu, bro. Sekarang begini, Abang Pagolo Bu Ololo itu sudah dengar ya. Memang nih, Abang buka Matius 7 nomor 21. Bukan setiap yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Betul? Jadi orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu harus melakukan kehendak Bapa. Tadi kehendak Bapa pertama apa? Percaya kepada anak sebagai utusan dari Bapa. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus Kristus adalah utusan Bapa. Betul. Abang sudah dapat di situ. Permasalahannya, kehendak Bapa mengutus Yesus itu kepada siapa? Sekarang abang buka Matius 15:24. Silakan. Matius berapa? Pasal 15 data nomor 24. Iwan Pila di bawah balik tap-tap layarnya. Matius 5 bukan 15 ya? Matius 15.